meminta agar ditunda pembahasan terkait pengambilan keputusan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Menyatakan walk out dan tidak bertanggung jawab. Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan 2 undang-undang besar. Yang pertama, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Yang kedua, Undang-Undang Pemberdayaan UMKM. Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Prosedur yang panjang harus dipotong. Birokrasi yang panjang harus kita pangkas. Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja menjadi trending di masyarakat. Hal ini dikarenakan dalam proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja menuai banyak sekali kontroversi. Kontroversi tersebut sangat relevan dengan kemiskinan yang masih banyak merambah di seluruh Indonesia dan minimnya penyerapan tenaga kerja. Pada Oktober 2019, dalam pidato pelantikannya, Presiden Jokowi membahas Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja yang di dalamnya membahas kemudahan investasi. Undang-Undang Cipta Kerja terdapat 11 klaster. Di antaranya membahas kemudahan berusaha dan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Perizinan investasi di Indonesia sangatlah berbelit-belit, sehingga investor enggan melakukan penanaman modal di Indonesia. Pemerintah membentuk Undang-Undang Cipta Kerja dan melakukan debirokratisasi dan implementasi berbasis online. Iklim investasi di Indonesia cenderung berbelit-belit dengan regulasi yang tumpang tindih. Berdasarkan data dari TMF Group, kemudahan bursa di Indonesia berada urutan ke-77. Undang-undang di Indonesia menghambat pengambilan keputusan dan berpotensi pada tindakan korupsi tinggi yang mempengaruhi perkembangan investasi di Indonesia. Korupsi yang tinggi di Indonesia berdampak pada rendahnya kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya. Korupsi membuat investor harus mengalokasikan dana resmi dan tidak resmi, sehingga investor akan berpikir 2 kali untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Di Indonesia, investor untuk memulai bisnis harus menyetor modal minimal 2,5 miliar rupiah. PPh badan yang dikenakan pun lebih dari 5%. Akan tetapi, pembebasan pajak berlaku 5-20 tahun. Itu pun bergantung pada nilai investasi yang ada. Iklim investasi di Vietnam lebih ramah untuk investor dibandingkan Indonesia. Sehingga, berdasarkan pada Incremental Capital Output Ratio atau ICOR pada tahun 2019, Vietnam mencapai angka 4,6, sedangkan Indonesia masih di angka 6,6. Kami menggunakan pendekatan teori konstruktivisme. Teori ini berusaha untuk memahami dinamika peran suatu negara yang dipengaruhi berdasarkan adanya ide, norma, nilai, serta identitas yang bermain dalam proses global political economy. Konstruktivis dalam GPA adalah peran aktor negara bisa digunakan oleh banyak aktor, baik itu state aktor, non-state aktor, maupun individu. Menurut bukunya Andrew Bloom, 2 ide utama di dalam teori ini menjelaskan siapa aktornya dan apa yang dipikirkannya, serta setelah apa yang sudah dia dapatkan, apa yang akan dia lanjutkan dalam mencapai pencapaiannya. Konstruktivis sudah ada sejak berakhirnya Cold War, yang dimana untuk mengkritik ide sosialisme dan liberalisme.
Kekurangan dari teori ini, pandangan dan ideologi yang dimiliki oleh tiap negara cenderung berbeda, yang dimana kurang melihat pada aspek nasionalitas di dalamnya. Oleh sebab itu, Presiden Jokowi dalam pidato pelantikan periode yang kedua menyinggung permasalahan investasi yang berbelit-belit dan rendahnya penanaman modal di Indonesia. Iklim investasi Indonesia berada pada posisi 91 di negara ASEAN. Oleh sebab itu, dalam teori konstruktivis menjelaskan yang sangat berkaitan dengan realitas ide dari sang aktor, yang dimana lebih menunjukkan daya peningkatan investasi dengan melakukan kerjasama kepada investor asing. Dalam pidato pelantikan Presiden Jokowi pada periode yang kedua menyinggung adanya tumpang tindih dan birokrasi yang berbelit-belit. Dari sederet fakta di atas, dapat dikatakan iklim investasi di Indonesia sedang rendah-rendahnya. Berdasarkan laporan Global Competitiveness Index 2019 yang baru dirilis oleh World Economic Forum, Indonesia turun 5 peringkat dari posisi 45 ke 50 dari 141 negara. Tak hanya penurunan peringkat, skor daya saing Indonesia juga turun meski tipis 0,3 poin ke posisi 64,6. Ide Presiden Jokowi sebagai aktor negara dengan melihat realitas sosial, kemudian membentuk UU Cipta Kerja yang di dalamnya terdapat perbaikan iklim investasi dan debirokratisasi. Pemerintah melalui kebijakan Undang-Undang Cipta Kerja berencana mempermudah perizinan dan perbaikan iklim investasi dengan diberikan kemudahan sesuai dalam pidato Presiden Jokowi. Pandangan dari Presiden menggunakan konsep konstruktivisme yang dimana mereka akan lebih mengedepankan kerjasama di bidang investasi dengan para investor asing untuk menaikkan PDB di Indonesia dalam jangka panjang perkembangan ekonomi nasional. RUU Omnibus Law Cipta Kerja tidak bermaksud menyakiti buruh, tetapi justru menekankan pada kesejahteraan buruh.